Halo, selamat pagi anak di Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baiklah, kita kembali di dalam pembelajaran daring kita, di mana selama seminggu kalian adik kami sudah menyelesaikan mid semesternya, dan hari ini kita kembali untuk melanjutkan PJJ kita, pembelajaran jarak jauh kita. Kita akan membahas hari ini tentang kita lihat di sini dinamika pelanggaran hukum. Nah, lihat ini dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Tentu banyak anggota masyarakat yang sering mendengar pembunuhan, perampokan di suatu daerah, itu semuanya adalah pelanggaran hukum atau lazim juga disebut perbuatan melawan hukum, ya. Pelanggaran hukum disebut juga atau perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya kasus pembunuhan, merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Kita lihat lagi di situ, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, lihat di situ. Bapak garis bawahi, pelanggaran hukum merupakan ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, ini dapat disebabkan, hal-hal itu dapat disebabkan oleh, kita lihat di situ, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Nah, ini yang kurang bagus, sudah dianggap kebiasaan. B, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Nah, ini B. Kita lanjutkan. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini hampir setiap hari. Kita mendapatkan, apalagi saat ini, banyak orang-orang yang melanggar peraturan ataupun perda seperti wajib memakai masker. Itu sudah ketentuan, tetapi juga dilanggar, sehingga para penegak hukum, misalnya kepolisian ataupun pamong praja, menangkap mereka, dan mereka terkadang tidak terima, ya. Ini mari kita hindari. Berikut contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Pertama kita lihat di situ, di lingkungan sekolah. Ini mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, mencontoh tayangan yang tidak boleh ditonton, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton, dan lain sebagainya. Di lingkungan sekolah, ya, menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos, tidak memperhatikan penjelasan guru, berpakaian tidak sopan ataupun tidak rapi. Nah, ini pelanggaran di lingkungan sekolah. Ada lagi di lingkungan masyarakat. Nah, ini kita lihat itu, di lingkungan masyarakat. Nah, itu mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan tidak jelas, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, ini penyakit masyarakat, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, ini penyakit masyarakat, membuang sampah sembarangan, ini melanggar hukum, membuang sampah. Makanya jangan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ke D, ini dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya itu pelanggarannya adalah tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan
karya orang lain dan sebagainya, melakukan aksi teror, tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Ini semuanya ini adalah pelanggaran hukum. Nah, dari sekian banyak penjelasan di situ, kita sebagai anak didik Bapak, kita harus beda dengan mereka, ya. Jadi kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada, baik itu di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah kita, ya, di lingkungan masyarakat kita, apalagi di kita sebagai bangsa dan negara. Nah, demikianlah tentang penjelasan tentang dinamika pelanggaran hukum. Jadi tugasmu saya berikan hari ini untuk kamu kerjakan. Tugas mandiri di situ ada, lihat di situ di tabel itu tugas mandiri 321. Nah, ini ya 321. Ini tugas 321. Konsultan bangkrut cetak uang palsu. Nah, baca nanti dengan jelas dan sampai ke bawah. Nah, ini sampai ke bawah, terus kamu baca. Nah, sudah itu, terus lagi kedua, ada juga kasus kedua, berniat jual ganja, ABK diringkus polisi di Penjaringan. Nah, ini ada ABK, ya. Udah kamu pahami, ada 2 kasus yang kamu kerjakan. Dan pertanyaannya ini sampai di sini, pertanyaannya ini kan, ini saya garis bawahi pertanyaannya yang menjadi pertanyaan dari materi tadi ini ya. Dari 2 kasus di atas lakukanlah analisis yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: faktor penyebab terjadinya 2 kasus tersebut, jenis pelanggaran yang dilakukan, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar, sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku, solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Nah, ini ya. Jadi mohon kamu kerjakan dari 2 kasus tersebut. Mohon kamu kerjakan dari 2 kasus tersebut tadi. Ini saya ulangi, saya garis lagi. Dan hasilnya boleh kamu antar ke sekolah. Paham kan, Nak? Oke lah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.